Bapak Ibu, para Romo Bruder, Suster, dan saudara-saudari peserta Sinode Diosesan Keuskupan Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan berkah dalam. Dalam dinamika sidang Sinode ini, kita pagi ini memasuki hari kedua. Kita sudah membuka Sinode ini kemarin 29 Juni 2021 jam 5 sore dan akan mengakhirinya besok 1 Juli 2021 dalam misa pemakluman hasil sinode di Gereja Katedral Purwokerto yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Christoporus Triharsono, sebagai pemimpin sinode. Melihat kilas balik hari pertama kemarin, panitia puncak sinode sudah bekerja beberapa minggu sebelumnya. Namun karena kondisi pandemi COVID yang semakin meningkat, maka sidang puncak sinode ini akhirnya dilaksanakan secara online. Walaupun ada beberapa peserta sidang dari tim steering komite, tim perumus, dan para pendamping ahli harus bersidang secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat untuk memudahkan mereka bekerja dalam merumuskan gagasan, visi, dan misi beserta penyusunan program kerja keuskupan kita ke depan. Akhirnya puncak sinode dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Stikom Yos Sudarso, milik keuskupan yang mempunyai fasilitas teknologi informasi dan beserta SDM yang memadai. Maka disiapkanlah sidang ini secara online sekaligus sidang tatap muka dengan protokol kesehatan sebagaimana kita alami sekarang ini. Para peserta sidang tatap muka terlebih dulu di swab antigen oleh para dokter dan tenaga medis untuk memastikan sidang tatap muka ini aman dari pandemi COVID. Bahkan para karyawan keuskupan dan karyawan Stikom juga di swab karena mereka juga akan terlibat secara tidak langsung dalam dinamika sinode ini. Pada jam 5 sore, Romo Kristiadi sebagai MC menyambut para undangan untuk segera bergabung di dalam sidang. Saudara-saudari yang terkasih, sidang sinode akhirnya dibuka dengan doa oleh Bapak Uskup dan dilanjutkan dengan pemberian sambutan dan pengetokan palu, simbol sidang dimulai. Dalam sambutan pembukaan puncak sinode ini, Bapak Uskup menyatakan bahwa sinode adalah walking together, berjalan bersama untuk menemukan kehendak Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang kompleks ini. Sebetulnya sinode sudah dimulai Desember 2019 ini. Rencananya puncak sinode diadakan pada Juni 2020 lalu. Tapi karena pandemi COVID, karena keuskupan juga sedang menata sistem keuangan yang mendesak dan juga belum adanya tenaga ahli yang mendampingi prosesnya, beliau Bapak Uskup menyampaikan ini, maka puncak sidang sinode ini baru diadakan sekarang. Dan ini Bapak Uskup mengatakan merupakan jawaban Tuhan atas novena dan doa-doa umat untuk mendukung suksesnya sinode ini. Sinode ini bukanlah dipaksakan, begitu kata Bapak Uskup, juga bukan ikut-ikutan tren keuskupan lain. Kita harus mempunyai rencana, cita-cita, mimpi untuk menghadirkan kerajaan Allah, sehingga semakin banyak orang menerima kabar gembira dari Allah lewat kehadiran umat keuskupan Purwokerto. Begitu dalam sambutannya. Dengan menggunakan metode appreciative inquiry, kita akan memasuki dinamika sinode ini dengan sungguh-sungguh. Secara resmi saya buka dengan tanda
Kemudian acara dilanjutkan dengan prospektus yang disampaikan oleh Romo Vikjen kita, Romo Suratman. Beliau mengatakan bahwa arah dan dinamika serta tujuan sinode ini selama 3 hari. Romo Ratman menyatakan bahwa perlu merancang fokus pastoral yang terencana dan terukur sebagai tanggapan atas permasalahan gereja dan masyarakat saat ini. Sinode menurutnya dari bahasa Yunani, sinodos, berjalan bersama. Romo Ratman mengatakan bahwa dalam kanon 460, himpunan imam-imam dan kaum beriman Kristiani yang terpilih dari gereja partikular itu dipanggil untuk membantu uskup diosesan demi kebaikan seluruh komunitas keuskupan. Di dalam proses sinode ini, Keuskupan Purwokerto dalam sejarahnya sudah mengalami 5 sinode dengan berbagai macam istilah. Pada pertama memakai istilah sinode, yaitu ketika Monsinyur Paskalis. Tetapi pada saat Monsinyur Sunarko, beliau memakai istilah musyawarah pastoral yang dilaksanakan selama 4 kali. Peserta sinode kali ini diundang secara aktif untuk memberikan sumbangan pemikirannya demi kemajuan gereja partikular Keuskupan Purwokerto. Diharapkan sinode ini membuahkan pengenalan identitas diri, gambaran besar keprihatinan umat keuskupan, dan merumuskan visi dan misi keuskupan sampai pada rencana kerja berupa kebijakan, program, SDM, dan biayanya. Metode yang akan dipakai adalah appreciative inquiry, menemukan hal-hal yang baik yang sudah kita jalankan, yaitu discovery, menemukan apa yang kita inginkan, dream, merencanakan untuk mencapai mimpi tersebut, yaitu membuat desain, rencana kerja, strategis, dan kemudian kita melaksanakan semua yang sudah direncanakan itu, atau istilahnya do it. Maka dari pelaksanaan ini kita akan memasuki suatu proses dinamika baru, yaitu kembali menemukan hal-hal positif yang menggembirakan yang telah kita laksanakan selama ini sebagai awal dari refleksi lagi. Setelah Romo Ratman menyampaikan prospektus, arah dan proses dinamika yang akan kita jalani dalam sidang ini, sidang pertama dimulai, yaitu pemaparan hasil refleksi umat dan para imam serta biarawan-biarawati yang disampaikan oleh Romo Yepi dan Romo Bagio. Dalam paparannya, Romo Yepi mengatakan bahwa refleksi umat diwadahi dalam 4 hal, yaitu 1. Jati diri panggilan Kristiani, 2. Bangga sebagai orang Katolik, 3. Dialog iman dalam kehidupan, 4. Menggarami masyarakat menjadi adil dan beradab. Keempat hal itu diletakkan dalam konteks menghayati panggilan dan melaksanakan perutusan, tentu saja dengan segala kesulitan dan tantangannya. Sementara Romo Bagio melaporkan bahwa banyak hal baik dan gagasan pastoral yang sudah dikembangkan, termasuk menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Romo Bagio mengkategorikan dalam 4 gerak hasil refleksi para imam biarawan-biarawati itu, yaitu dalam kategori diakonia, koinonia, liturgia, dan martiria. Dan sumbangan kas tarekat yang nyata adalah yang pertama membantu karya paroki, kemudian membantu kaum KLMTD, yaitu kaum miskin, terlantar, difabel dalam karya sosial, dalam karya pendidikan, karya rumah sakit, dan juga pengembangan devosi umat. Maka ditemukan juga masih perlu dikembangkan cinta lingkungan, kaum difabel yang didampingi, karya pendidikan, karya pastoral kaum muda,
juga peningkatan SDM umat atau kapasitas umat. Akhirnya, sidang hari pertama ini ditutup dengan doa dan makan malam. Peserta sidang tatap muka ditutup dengan makan bersama. Dan pada jam 21, peserta sidang ikut berdoa dalam doa malam kompletorium yang dilaksanakan oleh umat Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Maka saudara-saudari, selamat melanjutkan sidang hari kedua. Tuhan memberkati.